Baik, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu. Suatu sukacita kita bisa ketemu kembali dalam parents meeting yang kedua di tahun ini, betul ya? Nah, dan pagi ini sebetulnya menanggapi dari permintaan kebanyakan orang tua, cukup banyak orang tua yang setelah beberapa waktu belakangan ini merequest untuk Miss boleh dong kasih topik tentang pendidikan seksual, karena perkembangan anak-anak kita di zaman sekarang bisa kita akui sama-sama bahwa sudah semakin pesat dan semakin banyak hal-hal yang membuat kita sebagai orang tua kadang-kala kewalahan bagaimana menjawabnya. Betul ya Bapak Ibu? Nah, dan pagi hari ini kita berkesempatan untuk memiliki seorang pembicara yang expert di bidangnya. Miss Rika Kristina, beliau adalah psikolog anak dan remaja. Dan praktiknya di klinik tumbuh kembang Nido di daerah BSD. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ada yang mau konsultasi, ada yang mau tanya-tanya, bisa silahkan. Juga di Prostasia Gading Serpong, dan beliau juga adalah expert educator di relasi diri manajemen. Jadi ada anak Bapak Ibu yang mungkin ingin dites minat bakatnya, ya silahkan bisa. Dan karena itu tanpa berlama-lama lagi, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Miss Rika. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cek, oke. Thank you so much Miss Leonie. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sungguh bersyukur ya pagi ini saya bisa ada di antara Bapak Ibu. 2 minggu lalu saya ada di parents meeting SMP dan SMA. Nah hari ini untuk orang tua SD ya. Nah ini sedikit saya jelaskan dulu. Ini saya ingin bernarsis ria gitu ya. Kenapa? Karena saya baru melahirkan seorang bayi laki-laki hampir 2 bulan lalu. Nah biasanya ketika memulai sebuah seminar, saya selalu pasang foto itu saya sendiri aja. Nah tapi karena sekarang saya udah punya baby boy, aduh rasanya kita udah gak bisa terpisahkan ya. Nah jadi saya pengen pasang foto bertiga, ini suami saya, dan juga ini anak saya namanya Moses gitu. Iya mungkin ada yang sama? Ada ya? Ya, seperti itu. Oke, baik. Mari kita mulai seminar parenting hari ini. Kita akan membahas mengenai pendidikan seks sejak dini. Nah, Bapak Ibu, ketika mendengar sex education atau pendidikan seks, karena ada kata seksnya, biasanya tuh orang tua tuh udah deg-degan duluan. Gitu ya. Karena konotasinya apa? Ini topik orang dewasa, ini sesuatu hal yang tabu. Boleh gak sih diobrolin gitu ya? Atau kalau mau ngobrolin tuh seperti apa? Maka dari itu saya di sini menuliskan ada top 5 pikiran yang keliru dari orang tua mengenai pendidikan seks sejak dini. Apa aja sih gitu ya? Ini kalau ada Bapak Ibu yang merasa, aduh saya mikir itu tuh. Gak apa-apa, ini makanya saya taruh di awal supaya nanti di akhir pikiran kelirunya udah gak dibawa pulang. Ya, oke kita lihat pikiran keliru yang pertama. Nah, jika dikenalkan sejak dini pendidikan seksual, maka anak akan tahu terlalu banyak sebelum waktunya. Kalau saya jelasin, kalau saya ajarin ke anak-anak, jangan-jangan sebelumnya dia nggak tahu Miss tentang mimpi basah. Kok setelah saya kasih tahu jadi tahu ya? Nanti dia malah semakin mikir macam-macam. Nanti malah dia berujung ke hal yang semakin kurang tepat. Maka dari itu saya nggak ajarkan deh. Nah ini banyak gitu ya. Karena jangan-jangan dari nggak tahu nanti ketika diajarin jadi tahu. Karena namanya pengajaran dari nggak bisa jadi bisa. Dari nggak tahu jadi tahu gitu. Karena misal sebelumnya belum bisa perkalian. Diajarin jadi bisa. Ini. Sebenarnya wajar bisa dipahami gitu ya kenapa Bapak Ibu mungkin ada yang punya pikiran ini. Karena tadi takut anaknya malah going too far, jalan terlalu jauh dan nanti malah jadi semakin keliru. Tapi ini kita hold dulu gitu ya gimana cara mengatasinya. Kita lihat dulu pikiran keliru yang kedua. Ya. Mereka masih terlalu kecil, apalagi kalau ada di antara Bapak Ibu yang anaknya di kelas 1 SD, 2 SD gitu ya. Berbeda sama mungkin yang udah di kelas 6 SD, udah remaja. Yang masih di kelas 1 atau 2, ya ampun mereka baru lulus TK Miss. Masa kita sudah ajarkan pendidikan seksual sih? Itu mah nanti aja topiknya dibicarakan ketika remaja, ketika mereka mau pubertas gitu ya. Masuk ke puberti baru deh saya ajarin.
emang lagian kalau di kelas 1-2 tuh ajarinnya apa sih? Kayaknya nggak ada deh pendidikan seks untuk anak sekecil itu gitu. Mungkin ini juga pikiran yang Bapak Ibu punya. Tapi faktanya pendidikan seksual itu bisa diajarkan sejak bayi. Bayi baru lahir. Anak saya baru usia 2 bulan tapi sudah saya ajarkan. Ajarkannya apa? Tentunya sesuai usianya. Contoh, kalau misalnya anak saya bayi, setiap kali saya akan memandikan dia karena saya akan memegang tubuhnya, private parts-nya, saya kasih introduction. Moses, kita mau mandi ya, ini mama sabunin dadanya, kakinya. Nah ini mama bersihin ya penisnya gitu. Itu sebenarnya salah satu bentuk dari pendidikan seksual. Bahwa ada beberapa anggota tubuh tidak saya sebut dengan nama-nama lain gitu ya. It is as it is. Mata ya mata, penis ya penis, dada dada, bokong dan sebagainya. Itu salah satu contohnya. Jadi kalau dibilang nanti aja waktu remaja, it's too late. Karena dari bayi, dari kecil sekalipun sebenarnya kita bisa mulai. Oke, pikiran keliru yang ketiga kita lihat. Tidak perlu dibicarakan, ini naluriah, nanti juga bisa atau ngerti atau paham dengan sendirinya. Ini kan yang Tuhan kasih gitu ya. Ini karena kita di sini semua orang dewasa gitu ya Bapak Ibu. Saya ingat sekali pengalaman saya waktu saya kuliah S1 gitu ya. Waktu S1 ada seorang temen bilang, ini kita lagi ngobrol gitu ya. Cuma dibilang, gue ngebayangin deh kalau orang tidak pernah menonton pornografi gitu ya. How do they know how to do sexual things when they are married gitu. Ini kan yang Tuhan kasih gitu. Betul ini sesuatu yang seksual, berbagai hal tentang seksual itu Tuhan kasih. Tapi ini juga sesuatu yang perlu kita pahami dengan benar. Gitu ya. Kita perlu tahu pemahamannya dengan tepat sehingga tindakan kita itu benar. Jadi tapi saya bukan berarti berarti memang kita harus belajar dulu ya misalnya tadi pornografi itu cara yang salah gitu. Jadi betul kita harus punya pemahamannya karena dengan pemahaman yang tepat tindakan kita tepat. Tapi tadi ada kata kuncinya tepat, bukan berarti kita bisa belajar dari sembarang tempat. Ini juga yang perlu anak-anak kuasai atau ketahui gitu bahwa yes, nantinya mereka akan sampai di timeline di mana mereka akan tahu gitu ya. Memang secara biologis Tuhan sudah menciptakan manusia untuk bisa memiliki sense ini, tapi mereka perlu tahu dengan tepat sebelumnya. Gitu. Oke, next. Yang keempat, nah ini biasanya ini banyak bersentuhan dengan isu pribadi Bapak Ibu. Saya tidak pandai membuka diskusi seperti ini. Terasa asing, awkward gitu ya. Mungkin ini terjadi karena dulu kita tidak mendapatkan pendidikan seksual. Apalagi di zaman 30 tahun lalu, 40 tahun lalu. Orang tua kita pun ya ini fakta yang nyata adanya gitu ya. Mungkin pendidikan mereka kan juga papa mama kita tidak seperti kita gitu ya. Yang mungkin bisa banyak di sini Bapak Ibu yang sudah menempuh S1, S2, S3 mungkin ya zaman dulu fokusnya adalah bertahan hidup gitu karena dulu masih ada penjajahan dan sebagainya. Ada memang yang sudah kuliah tinggi tapi kalau kita boleh bilang presentasenya itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang tidak gitu. Oleh karena itu untuk tahu pendidikan seksual itu penting, apa saja yang harus disampaikan, bagaimana menyampaikannya, itu tuh bukan jadi prioritas. Gitu ya. Berbeda dengan kita sekarang di mana kebutuhan biologis, keamanan kita kan kita di sini udah tidak ada penjajahan gitu ya. Perang juga ya mungkin kan terjadi di negara lain gitu. Karena kebutuhan primer kita sudah terpenuhi, makanya kita sudah merasa pendidikan seksual ini penting jadi prioritas. Gitu. Dan ini yang memang perlu kita ajarkan. Memang kalau saya nggak pernah cobain rasanya mangga itu kayak gimana, saya akan sulit kan kasih tahu ke orang lain mangga itu manis loh, enak apalagi mangga kalau baru panen.
Nah, maka itu Bapak Ibu, di sini kita sama-sama belajar. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu punya pengalaman, pengetahuan, punya sense gitu ya. Oh, rasanya ngobrolin tentang pendidikan seksual tuh seperti ini loh. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa mentransfer itu ke anak-anak. Dan saya harap bukan belajar dari sini aja gitu ya. Bisa belajar dari buku, bisa kalau misalnya mau konseling personal one-on-one ke psikolog gitu. Atau misalnya kita nonton YouTube, cari sumber-sumber yang tepat itu juga bisa. Supaya tadi kita tahu rasanya tuh ngobrolin ini seperti apa. And it's a safe place gitu ya. Kita ngomongin dalam koridor Christianity. Dan juga kita ngobrolin dalam ilmu psikologi gitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada yang masih merasa seperti ini, it's okay. Ini skill juga gitu ya. Jadi harapannya pelan-pelan lama-lama akan terbiasa. Gitu. Dan yang paling penting jangan lupa sense Bapak Ibu experience untuk ngobrolin ini sebelumnya, sebelum sama anak itu penting. Kalau misalnya saya bingung nih, saya udah baca gitu ya, ngobrolin dulu sama suami atau istri. Nah, itu sebelum ke anak-anak. Oke, next. Yang terakhir, yang kelima, saya bingung bagaimana memulai membicarakan pendidikan seks dengan anak. Oke, rasanya saya udah gak awkward deh, tapi saya bingung how to start. Nah, saya punya jawabannya Bapak Ibu. Nanti ada di next slide saya gitu. Harus mulai dari mana, dari apa sih gitu ya, dan kapan mungkin nanti akan saya tulis. Jadi saya harap kita di sini bisa sama-sama fokus gitu ya, kita sama-sama satu hati untuk belajar ini bukan buat siapa-siapa tapi buat keluarga kita masing-masing. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, di sini saya tulis kalimat ya. Pendidikan seks terbaik dimulai dari rumah. Bukan dari teman, bukan dari YouTube yang anak cari-cari sendiri. Dan yang kedua, pembicara terbaiknya adalah orang tua. Guru penting nggak? Penting. Tapi guru itu tuh ada di nomor 2, nomor 3 mungkin. Nomor satunya tetap orang tua. Psikolog kalau atau misalnya Bapak Ibu bawa ke konselor, penting nggak? Penting. Mereka di-equip sedemikian rupa, mereka memang expertnya, mereka belajar, tapi bukan yang utama. Kenapa? Karena ketika anak-anak pulang, yang diketemui di rumah adalah Bapak Ibu. Kalau suatu waktu gitu ya, misalnya pagi-pagi Bapak Ibu yang punya anak laki-laki, tiba-tiba mereka mimpi basah. Apakah mereka buat janji dulu sama psikolog? Enggak. Apakah misalnya mereka tiba-tiba terpapar pornografi karena kita tahu iklan-iklan di YouTube atau di media sosial lain tuh banyak ya kadang muncul gitu. Apakah mereka ke sekolah dulu untuk nanya ke Miss-nya, mungkin Miss Leoni, Miss Christina gitu? Enggak. Yang paling aksesibel adalah orang tua. Dan ketika mereka bisa trust Bapak Ibu, itu adalah goal besar banget deh gitu. Jadi di sini ini yang perlu kita sepakati bersama. Satu, perlu dimulai dari rumah, dan yang kedua perlu dimulai dari Bapak Ibu. Gimana Miss kalau seandainya anak saya sudah tahu tapi saya belum pernah mulai? It's okay, kita bisa mulai sekarang. Jadi bukan berarti kalau terlambat gitu ya, artinya Bapak Ibu tidak berperan lagi, tidak seperti itu. Peran Bapak Ibu tetap nomor 1. Ini salah satu pengalaman pribadi saya Bapak Ibu. Saya ini 3 bersaudara, saya anak kedua. Saya punya 1 kakak laki-laki, 1 adik perempuan. Nah, saya ini sangat dekat dengan mama saya, gitu ya, sangat dekat. Jadi mungkin waktu SMP saya rasa ya, SMP. Waktu SMP kami ini suka jadi saling kerimbatin satu sama lain gitu ya. Kami saling ngelulurin, pijetin gitu ya. Saya sama mama saya itu quality time. Nah, karena ini kan
private ya. Jadi memang yang kami lakukan adalah ya perempuan dengan perempuan, anak perempuan dengan ibunya gitu. Kami ngobrol di situ dan saya menanyakan hal-hal yang memang karena itu saya udah SMP, saya menanyakan konten-konten yang memang sudah arahnya tuh perilaku seksual yang dilakukan orang setelah menikah gitu. Dan saya berani menanyakan itu ke mama saya. Kenapa? Karena mama saya tidak judge saya gitu. Tidak judge, tidak gitu ya, dan tidak menyalahkan kenapa kamu nanya hal ini dan sebagainya. Dan mama saya jawab menurut saya pada porsinya, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Jadi saya ngerti dan saya tidak penasaran. Oleh karena itu, saya tidak pernah akses pornografi sekalipun. Saya tidak pernah penasaran sehingga saya googling sendiri gitu ya. Ini jujur ya, honest testimony nih. Biasa kalau orang kasih produk kita honest review. Saya tidak pernah. Kenapa? Karena saya tahu ketika saya punya pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, apalagi waktu itu saya udah remaja gitu ya. Saya selalu bisa tanya mama saya dan mama saya selalu bisa jawab. Dan dampaknya apa? Dampaknya saya punya hubungan pacaran yang sehat gitu ya. Saya tidak pernah penasaran terhadap hal-hal itu tadi, pornografi atau hal-hal seksual, karena saya merasa rasa penasaran saya itu tuh sudah dijawab sama orang tua saya gitu. Dan ini satu pengalaman yang ingin saya teruskan juga gitu ya sama Moses, ya tentunya karena Moses anak laki-laki, nanti dia akan banyak membahas ini sama ayahnya, sama papanya. Tapi dari hal ini, dari pengalaman pribadi ini saya jadi sadar gitu, oh kalau anak itu sudah ibaratnya dia tahu dia harus kemana saat bingung, saat nggak tahu, ini akan jadi satu pengalaman yang aman buat mereka gitu. Next. Nah, apa aja sih yang perlu kita perhatikan ketika kita membahas ini gitu ya. Oh tadi Miss Rika contohnya udah bahas hal-hal konten dewasa. Iya, karena memang saat itu saya sudah remaja. Bukan berarti kita harus membuka ini sama anak-anak yang mungkin kelas 1-2 SD. Tentunya kita juga perlu hikmat, kebijaksanaan gitu ya. Untuk membahas atau mendidik anak kita terkait pendidikan seks ini. Oke, next. Ini ada 5 hal. Yang pertama usia. Usia ini sangat penting Bapak Ibu karena anak umur 7 tahun tentu cara berpikirnya beda dengan anak 12 tahun. Anak kelas 1 SD tentu kosakatanya, keluasan kosakatanya itu berbeda dengan anak kelas 4 SD. Mungkin Bapak Ibu juga bisa merasakan, oh si Ade sama si kakak beda 1-2 tahun aja tuh kadang perbedaannya tuh besar gitu ya. Nih, jadi kita perlu melihat, saya ini bicara dengan anak saya yang usianya berapa. Oh dia masih kelas 2 SD. Dia itu belum kenal tuh kata masturbasi gitu. Berbeda dengan si kakak yang memang sudah masuk puberty. Oke, berarti tidak perlu dari kita gitu. Kita yang mengenalkan itu tuh tidak perlu dulu gitu. Jadi kita perlu melihat usianya. Yang kedua, kita perlu melihat kontennya tadi. Makanya penting sekali Bapak Ibu untuk kita tuh paham perkembangan anak saya itu tuh lagi di fase apa sih? Kira-kira anak kelas 1 SD tuh sudah paham belum sih tentang menstruasi? Lihat ya, where do baby comes from itu tuh kelas 1 SD udah penasaran, udah ngerti belum sih kira-kira kalau dijelasin. Kita perlu tahu dulu supaya kita tahu hal ini tuh boleh gitu ya, bisa kita mulai atau enggak gitu. Karena kalau kita nggak tahu perkembangan anak kita, jadinya mungkin kita ngasih konten yang nggak tepat. Nggak tepat itu bisa terlalu sedikit, bisa terlalu banyak gitu. Oke. Kalau misalnya Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya, saya tahu dari mana Miss anak saya ini seharusnya sudah bisa ini atau sudah tahu ini atau belum. Gampangnya Bapak Ibu googling aja gitu ya, karena di Google itu sebenarnya apalagi chat GPT gitu ya, sekarang juga udah bisa kasih jawaban. Sebenarnya anak 7 tahun, 8 tahun itu tuh pada dasarnya tuh mereka sudah di tahap apa sih atau ngerti apa sih gitu. Nah dari situ kita bisa punya pegangan lah setidaknya.
Pemilihan kata itu perlu diperhatikan gitu ya. Dan ini yang keempat, waktu penyampaian. Beberapa orang tua klien saya cerita suka sama saya kayak gini Bapak Ibu. Iya, saya tuh kalau tanya sama anak saya gitu ya, atau saya tuh mau ngobrol sama dia tuh udah males-malesan Miss. Saya tanya, waktunya kapan Bu? Waktunya kapan Pak? Iya, waktu anak saya habis pulang les, pulang sekolah. Oh ya wajar sekali, bayangkan sekolah dari jam 7 sampai jam 2, lalu lanjut les, lalu kita mau ngomongin sesuatu yang berat. Ya pasti ditolak lah gitu ya, karena mereka nggak punya energi lagi untuk membahas sesuatu yang berat. Sama aja mungkin kayak bapak-bapak gitu ya, kalau habis capek pulang kerja lembur, terus tiba-tiba ibunya bilang, Pak, investasi kita gimana? Ayo kita nabung, coba kita beli rumah nih, kita KPR gitu ya. Pasti bapak-bapak juga males banget ya Pak, gitu udah hari Senin, macet, pulang ke rumah diajak ngobrol sesuatu yang berat. Sama kayak anak-anak juga, kita perlu lihat waktunya. Pilihlah waktu di mana mereka satu lagi santai, tidak terlalu capek, tidak terlalu sibuk. Kalau saya boleh sarankan, konkretnya adalah weekend, waktu di mobil, waktu habis pulang gereja lagi makan bareng, gitu ya. Atau waktu lagi quality time sore-sore, hari Sabtu sore, Minggu sore di rumah. Nah itu. Gitu. Jadi pilihlah waktu yang tepat supaya ngobrolnya lebih enak. Karena hal ini juga berpengaruh sama moodnya. Gitu. Kalau tadi mood anak itu udah lagi capek, udah lagi sedih, bete, Bapak Ibu jangan mulai, apalagi misalnya gitu ya, dia habis berantem sama kakak sama adiknya, habis kita omelin. Lalu kita bahas hal ini gitu. Otomatis nanti kontennya akan mental gitu. Jadi mood anak perlu kita lihat, kalau dia lagi habis berantem, lagi kesel, habis rebutan mainan, jangan kita mulai dulu. Tapi bukan cuma mood anak Bapak Ibu, tapi mood Bapak Ibunya juga. Mood parentsnya juga. Kalau Bapak Ibu lagi capek, rasanya mungkin kurang tidur gitu ya. Atau lagi ada masalah di kantor, habis berantem. Jangan mulai dulu. Kenapa? Karena membahas pendidikan seksual ini butuh ketenangan. Gitu ya. Kitanya butuh eling dulu. Kita butuh calm, kita juga butuh hikmat kebijaksanaan tadi. Kalau suasana hati kita lagi nggak oke, nanti kita bisa lebih sensitif sama anak gitu. Misalnya anak nanya, kenapa punya baby itu harus setelah menikah? Ini pertanyaan yang saya dapat waktu saya kasih sex education ke anak 5 SD. Gitu. Nah, kalau mungkin kita lagi nggak oke, kita akan, kenapa kamu ngomong kayak gitu, itu dosa gitu-gitu ya. Nah itu jadi nggak tepat. Jadi mood anak dan orang tua ini perlu diperhatikan. Mulailah dengan waktu yang tepat, di situasi yang tepat, dengan cara yang tepat, maka nanti pembelajaran akan optimal. Next. Nah ini saya punya do and don'ts-nya Bapak Ibu. Kita lihat do-nya dulu ya. Mulai dengan pertanyaan atau cerita. Jadi tadi misalnya Bapak Ibu, saya bingung mulai dari mana. Mulailah dengan pertanyaan, bukan pernyataan. Contoh pertanyaan gini, kakak tahu nggak tentang atau gini, kakak tahu nggak teman kakak yang sudah menstruasi? Oh, tahu mah, itu si Angel, si Keisha, dia udah menstruasi. Oh, kita jadi tahu, berarti dia sudah punya pemahaman tentang menstruasi itu apa. Berbeda dengan misalnya jawabannya gini, menstruasi, apa tuh mah? Gitu. Nah, kita jadi tahu, oh kita akan mulai dengan knowledge-nya dulu, what-nya. What is menstruation? Gitu. Jadi dengan kita bertanya, kita tuh sebenarnya mau ngecek anak kita tuh udah tahu atau belum, dan udah taunya tuh kira-kira sejauh mana. Mungkin kalau tadi misalnya jawaban yang pertama, udah mas, si Angel, si Keisha. Selain kita tahu anak kita udah tahu, kita juga ada data lain apa? Oh mereka udah ngobrolin sesama temennya. Ya enggak, buktinya anak kita tahu si Angel, si Keisha gitu ya, udah menstruasi gitu. Jadi dari satu kalimat sebenarnya kita bisa dapat banyak data.
gitu. Jadi mulailah dengan pertanyaan, karena dengan pertanyaan sebenarnya secara nggak langsung kita tuh invite mereka untuk answering our questions rather than Kak, menstruasi itu adalah bla 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 gitu. Itu tuh lebih kayak lecturing. Atau yang kedua, strateginya Bapak Ibu bisa dengan cerita. Misalnya ada satu berita yang lagi viral gitu. Contoh, ini saya kasih beritanya di akhir sih ya gitu. Beberapa waktu lalu ada sekolah yang mengizinkan LGBT karena toiletnya tuh ada 3, perempuan, laki-laki, dan gender netral gitu. Misalnya anak Bapak Ibu pernah scrolling dan tiba-tiba nanya gitu ya. Cuman waktu itu kita jawabnya masih ya udahlah Kak, nanti deh Mama jelasin lagi gitu atau Papa jelasin lagi. Mungkin kita bisa bahas, misalnya itu keluar dari mulut anak-anak kita. Kakak inget gak berita yang waktu itu kakak pernah baca? Menurut apa sih yang kakak tahu? Iya mah, waktu itu ada sekolah gitu ya, nah itu toiletnya ada 3. Oh menurut kakak kenapa ada 3? Jadi kita tanya dulu aja untuk kita tahu apa yang ada di pikiran mereka. Rather than langsung kita kasih tahu, gak boleh Kak ada 3. Tuhan bilang cuman ada manusia, itu Adam dan Hawa, perempuan dan laki-laki. Bukan Adam, John and Steve gitu ya. Gak usah dulu, kita tanya dulu aja. Gitu. Dengan bertanya itu tadi, nanti pembahasannya bisa lebih dalam. Yang kedua, bersikap tenang. Nah, jangan panik Bapak Ibu, meskipun muncul pertanyaan-pertanyaan di luar nurul gitu ya, anak-anak kita. Tapi tenang, karena mereka ini bisa menangkap kalau seandainya kita panik. Gitu. Misalnya, jangankan kalau kita panik, raut muka, alis kita naik sedikit aja, mereka akan lihat, kenapa nih? Gitu ya, kok Papa jadi mengkerut gitu ya, gitu. Nah itu juga bisa tertangkap. Nanti mereka akan merasa ada yang salah dengan pertanyaannya. Atau ada yang salah ya sama konten atau ya tadi bentuk pertanyaan yang aku ajukan. Ada apa nih? Nanti malah jadi muncul rasa penasaran yang mereka cari. Kayaknya papa mama tadi jawabnya di sugar coating dan dibagus-bagusin. Nanti aku cari lagi gitu. Tapi kalau kita jawabnya dengan tenang, netral gitu ya. Itu kita mereka juga energi itu akan tertangkap gitu. Contoh pertanyaan yang tadi ya yang saya kasih contoh itu anak kelas 5 SD nanya ke saya, kenapa punya baby itu harus di dalam ikatan pernikahan? Ini kelas 5 SD gitu ya. Oh oke. Lalu saya jawab, tapi gesture-nya seperti ini gitu ya, bukan kayak kamu tahu dari mana gitu, enggak. Oh iya, karena itu hanya boleh dilakukan oleh orang dewasa dalam satu ikatan yang kudus yang disebut pernikahan. Jika dilakukan di luar pernikahan, maka akan ada konsekuensinya. Konsekuensinya pertama dari hal kesehatan, gitu ya. Dari hal spiritual itu kita bisa jelaskan. Tapi tetap nadanya, volumenya rendah, nadanya datar gitu ya. Dan tubuh kita tuh gak tegang, itu sangat penting. Next, miliki hati yang terbuka pada setiap diskusi dan perbedaan. Bapak Ibu, ketika kita berdiskusi sama anak-anak, ketika kita mencoba membahas topik ini, mungkin ada pendapat yang gak sesuai dan kita tuh gak srek sama anak kita, tapi terima dulu, dengerin dulu, berkaitan sama active listening skill. Contoh, Mama karena tahu seperti ini, kayaknya aku gak mau menikah deh gitu ya. Atau misalnya aku gak mau punya anak gitu. Atau aku gak mau temenan sama temen cowok gitu. Aku maunya temenan sama temen cewek aja. Lalu kita langsung berpikir, jangan-jangan anak saya lesbian gitu ya. Jangan berpikir terlalu jauh dulu. Tapi kita dengerin dulu, oh kamu mau temenan sama yang cewek aja, kenapa tuh Ci? Gitu. Iya soalnya kalau temenan sama yang cewek itu, mereka tuh mau aku gandeng-gandeng. Masa kalau sama yang cowok nanti aku gandengan?
Bayangkan ini keluar dari anak kelas 3 SD, sangat wajar ya gitu. Mereka kan lagi, memang perempuan kan lebih showing affectionnya lebih terbuka gitu ya. Dan sangat wajar mereka temenan gandengan misalnya. Ini nggak perlu panik dulu gitu. Oh ternyata anak kita tuh lebih pengen menunjukkan afeksinya. Sedangkan kalau anak-anak laki-laki memang mereka lebih ada jarak gitu. Oh oke gitu. Jadi don't going too far, karena mungkin sebenarnya anak kita tuh memang apa yang disampaikan itu adalah memang yang jujur dari hatinya gitu. Nah, active listening skill memang ini sulit Bapak Ibu, tapi kita mencoba untuk belajar lebih mendengarkan, lebih memahami dibandingkan buru-buru menjawab gitu. Seperti tadi misalnya dibilang, aku gak mau main sama anak laki-laki gitu ya. Atau enggak, aku gak mau ngobrolin ini lagi sama papa, gak seru gitu. Oke tenang, kita tanya lagi, balik lagi pertanyaan. Oh kenapa tuh kak, apa yang kakak rasain kalau ngobrolin ini sama papa? Bukan, kamu gak mau ngobrolin sama papa tapi nanti kamu cari-cari sendiri ya. Tahu gak informasi di luar itu tuh beredar tuh lebih parah loh, lebih salah, nanti kamu dapat informasi yang salah. Jangan buru-buru kayak gitu ya Bapak Ibu ya gitu. Tenang dulu, mungkin kita ada perasaan, kenapa nih dia gak percaya sama kita, dia gak mau terbuka sama kita gitu ya. Lagi-lagi itu mungkin isunya kita tersentuh. Mungkin pride seorang papa merasa terkalahkan dengan temen-temennya gitu. Tapi balik lagi itu isu pribadi kita. Atau misalnya seorang mama gitu ya. Ini kan mama yang ngerawat kamu, gantiin pampers kamu dari kecil, kamu lebih percaya teman. Sabar gitu ya. Jangan terpengaruh isu kita. Ada satu fakta Bapak Ibu, sebenarnya perilaku anak-anak kita yang triggering buat kita, yang menyentuh isu emosi kita gitu ya, gak membuat kita marah, itu adalah isu emosi atau luka Bapak Ibu yang belum selesai di masa lalu. Gitu. Misalnya ibu-ibu gitu ya, kesel banget setiap kali anak-anak itu bangun tidur gak rapihin tempat tidur. Tapi spesifik nih tempat tidur gitu ya. Kesel banget kalau rumah gak rapih gitu. Ternyata dulu Bapak Ibu juga dibesarkan dengan orang tua yang sangat mementingkan kerapihan. Dan dulu saya tuh didisiplinin banget. Makanya ketika saya lihat anak-anak saya tidak rapih, saya tuh kesel. Nah kenapa kerapihan? Karena mungkin isu kerapihan buat antara orang tua kan beda. Jadi kalau ini matters buat saya, apa yang terjadi sama diri saya? Nah jadi setiap kali Bapak Ibu tertrigger, mau marah, tersinggung gitu ya. Coba deh stop dulu, cek ada apa, ada isu apa yang belum selesai mungkin yang ada di dalam diri saya gitu. Nah berikutnya bicara dengan eye level yang sejajar. Eye level yang sejajar itu jadi kalau misalnya anak-anak, ini kita eye levelnya tidak sejajar karena eye level saya lebih tinggi. Makanya Bapak Ibu kan rada ngedongak gitu ya. Nah ini jangan, karena nanti kesannya itu menggurui. Jadi sebenarnya udah ada hidden message-nya gitu. Kalau saya ngomong di sini gitu ya, nanti kalau Bapak Ibu juga misalnya ngobrol gitu ya, anak-anak lagi duduk di sofa, nah Bapak Ibu berdiri. Itu sudah menciptakan bahwa kita tuh gak sejajar, ada figur otoritas yang kesannya tuh ingin mengarahkan gitu, ngasih tahu, dan mungkin ini membuat anak jadi takut untuk ngasih pertanyaan-pertanyaan yang mereka punya gitu. Jadi bukan yang nggak terbuka, bukan yang mereka nggak percaya Bapak Ibu, tapi mungkin penempatannya yang salah gitu. Jadi turun. Kalau anak-anak kita duduk di sofa, kita duduk juga di sofa. Anak-anak kita duduk di lantai, kita juga duduk di lantai. Buatlah eye level yang sejajar. Ini akan membuat mereka lebih mau terbuka gitu. Dan yang terakhir, lengkapi diri dengan pengetahuan yang tepat. Nah ini harus, kenapa? Karena nanti mungkin kita dapat pertanyaan-pertanyaan yang buat kita tadi panik, kita bingung gitu ya, kita nggak tahu. Jadi kitanya pun harus belajar dulu. Sama aja kayak waktu anak kita usia 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Mama, kenapa harus ada bulan gitu ya? Terus atau enggak, kenapa ayam itu kakinya 2 gitu. Pertanyaan-pertanyaan kayak iya ya, apa ya jawabannya gitu. Kita juga nggak tahu.
Tapi satu hal Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu sudah memulai diskusi dan Bapak Ibu tidak tahu jawabannya, it's okay. Bisa Bapak Ibu respon seperti ini. Kok Papa juga gak tahu, tapi Papa mau tahu. Kita coba cari tahu sama-sama ya. Nah Bapak Ibu bisa dampingi pencarian itu gitu ya, tentunya cari yang memang sumbernya ilmiah gitu. Atau bisa juga kalau takutnya muncul data-data yang kurang tepat, kok Papa nggak tahu, tapi Papa mau tahu dan mau kasih tahu Koko nanti. Boleh nggak Papa cari tahu dulu malam ini, besok kita ngobrolin ini lagi. Nah tapi bapak-bapak, ibu-ibu, penuhi janjinya, jangan udah ngomong kayak gitu besoknya udah belas hilang gitu. Kalau kita udah ngomong kita mau cari tahu, kita beneran cari tahu, kita dapetin informasinya, kita olah dulu, kita digest gitu ya, jangan mentah-mentah. Besoknya kita beneran bahas lagi. Papa udah tahu nih, jadi gitu, jelaskan gitu. Oke, next. Ada ini don'ts-nya, apa yang jangan Bapak Ibu lakukan ketika mulai membahas pendidikan seks sama anak. Berpikir negatif. Pasti dia udah tahu. Dia pura-pura nggak tahu nih kalau di depan saya. Kalau di depan anak-anaknya, anak-anak lain, teman-temannya saya lihat di WA grup, obrolannya udah kemana-mana miss gitu. Seandainya memang itu terjadi, kita berpikir netral. Oke, anak saya membahas lebih banyak dan lebih berani sama teman-temannya dibandingkan saya. Ada apa ya? Mungkin dia takut, dia sungkan karena membahas ini sama kita. Tapi tetap menganggap ini sebagai sesuatu yang netral gitu. Bukan, anak saya nih emang lebih mau sama teman-temannya nih. Jadi jangan suuzon dulu gitu ya. Tapi kita lihat why, kenapa perilaku ini ada. Gitu. Yang kedua, menutup-nutupi. Kalau misalnya Bapak Ibu contoh tadi ya, tentang menstruasi atau tentang mimpi basah buat anak-anak kelas 4, 5, 6 SD. Seandainya itu sudah keluar dari mulut mereka, kan artinya kita tahu mereka sudah tahu gitu ya. Ya udah, berarti kita bisa jelaskan, jangan kita jawab, udahlah nanti aja gitu ya. Nanti kan teman-teman kamu nih yang sudah mens, kamu belum, nanti mama jelasinnya waktu kamu sudah mens. Jadi kita tutupin gitu, padahal sebenarnya mungkin anak kita udah tahu, sama juga sama yang udah mimpi basah. Pak, kenapa ya temen aku kok cerita tentang hal ini gitu. Tapi kamu udah belum. Ya udah nanti aja. Jangan, karena sebenarnya mereka sudah tahu dan sudah ada rasa penasaran itu. Kita bisa jelaskan secara ilmiah, yaitu tanda bahwa kamu tuh memasuki puberty. Gitu ya. Kalau di perempuan ada menstruasi. Makanya kenapa mungkin kamu suka lihat mama beli pembalut waktu ke supermarket. Nah kalau laki-laki itu namanya wet dreams. Ini keluar cairan sperma yang keluar dari tubuh kamu ketika kamu tidur dan kamu baru sadar saat kamu bangun. Jadi jelaskan dengan bahasa yang memang ilmiah dan sederhana gitu. Ya seperti itu. Nah next, atau kebalikannya bercerita terlalu banyak. Malah anak-anak kita belum tahu dan belum siap, kita spill too much gitu. Nah ini juga hati-hati. Cara ceknya gimana? Lagi-lagi dengan pertanyaan yang tadi sempat saya tanya di awal. Jadi kita cek dulu nih, kita nanya, kalau anak kita rasanya masih bingung atau misalnya belum tahu atau belum penasaran, oke mungkin kita keep dulu. Tapi once dia sudah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan itu, mungkin kita bisa jelaskan satu persatu. Menuduh gitu ya. Kamu udah browsing kan gitu ya. Atau enggak, kamu buat anak-anak mungkin yang kelas 3, 4 SD gitu ya. Kamu kalau ganti baju gimana? Awas jangan kelihatan teman-temannya loh ya. Kamu kalau ganti baju suka nggak di toilet ya gitu. Jangan suka menuduh gitu ya. Nanti anak-anak akan malah merasa kalau aku datang ke papa mama, aku tuh dituduh, di-accuse gitu ya. Nah nanti mereka malah tidak terbangun trust-nya gitu. Nah yang berikutnya juga berbicara satu arah, hanya ingin menasihati. Dan ini adalah kalau saya boleh bilang dosa terbanyak orang tua mungkin gitu ya. Apa sih?
menasehati tanpa ingin mendengarkan. Nah ini hati-hati sekali juga karena sepanjang pengalaman praktik saya banyak sekali anak-anak yang bilang bahwa papa mama itu nggak mau dengerin aku. Gitu. Misalnya anak kita memang salah, tapi mereka juga layak dan perlu untuk didengarkan. Contoh, ada satu klien saya Bapak Ibu terjebak dalam game addiction. Dia main game terlalu sering sampai nilainya jelek dan di game itu ketemu kata-kata kasar dan sebagainya gitu ya. Nah di sini mungkin kita sebagai orang tua nggak boleh main game, nanti mata kamu rusak, nilai kamu jelek. Mama sita ya, papa ambil handphonenya, misalnya gadgetnya. Tanpa kita pahami dulu kenapa ya, kok dia terjebak dalam game addiction ini. Waktu saya tanya sama anak ini gitu ya, kebetulan memang anak ini sudah tidak punya figur papa. Tidak punya figur papa, saya tanya apa sih yang kamu suka dari game ini? Oh iya soalnya saya dia sebut ada si kakak ini gitu ya. Oh kakak ini usianya berapa? Udah gede miss, udah mungkin 30-an. Oh kamu suka ya main sama orang dewasa gitu. Iya soalnya kalau aku cerita dia dengerin. Oh saya tahu kenapa dia bisa terjebak dalam game addiction. Karena ada orang yang dengerin dia. Ada figur papa yang menggantikan figur papa kandungnya gitu ya. Dalam game. Dan game itu kan situasinya apa? Fun, rekreasional gitu ya. Jadi dia senang. Jadi sebenarnya bukan permainannya yang dia cari, tapi presence dari orang lain yang dia cari. Nah, maka itu Bapak Ibu di sini saya ingin ajak gitu ya, untuk kita bisa mendengarkan. Jangan-jangan ada hal yang tidak tersampaikan, ada hal yang belum kita lihat waktu kita nggak nanya pertanyaan ini sama anak-anak gitu. Dan yang terakhir menggunakan bahasa kiasan yang ambigu, burung, gunung gitu ya, itu nggak perlu. Nanti kenapa anak-anak akan bertanya-tanya kenapa penis gitu ya, payudara itu harus diganti namanya. Berarti ada sesuatu yang salah ya, atau sesuatu yang memalukan ya. Berarti aku nggak boleh nanya ini, atau berarti untuk menanyakan tentang hal-hal ini tuh aku harus diem-diem nih. Jadi kalau aku cari tahu nggak boleh sampai ketahuan orang gitu, nggak boleh sampai papa mama tahu. Nah makanya kenapa bahasa kiasan itu tidak perlu atau memang jangan digunakan. Karena anggota tubuh kita itu tuh sifatnya netral Bapak Ibu. Mata, telinga gitu ya, payudara, penis, vagina, ya memang namanya seperti itu. Yang membuat ada rasa tidak nyaman atau mungkin kok kayaknya jorok gitu ya. Itu adalah memang persepsi kita dan pengalaman kita ketika kita mempergunakan anggota tubuh kita dengan tidak baik. Jadi pendidikan seksual yang saya ajarkan sama anak-anak TK itu adalah menyebutkan anggota tubuh dengan nama yang sebenarnya. Gitu. Jadi kalau tadi saya bilang baby itu saya minta izin gitu ya. Waktu TK saya ajarkan private part termasuk menyebutkan nama anggota tubuh dengan nama yang sebenarnya, bukan nama pengganti. Dan jadi kalau di SD apalagi berarti ini juga sudah harus dilakukan. Gitu. Oke, next. Nah, ini adalah beberapa tahapan dari Freud 5 Psychosexual Stage of Development. Freud ini adalah salah satu tokoh psikologi dan memang dia banyak membahas tentang alam bawah sadar, unconscious and sexual stages gitu. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat yang pertama dari lahir sampai 12 bulan, bayi itu memang fase seksualnya adalah di mulut. Makanya kenapa dia nyusu, nenen gitu ya. Dia ngemut tangan. Itu bukan sesuatu yang salah atau jorok karena memang perkembangan dia itu di mulut, di oral. Nah, berikutnya anak 1 sampai 3 tahun kenapa diajarkan toilet training, pipis, pup di tempatnya? Karena memang perkembangannya yang penting itu ada di anal. Gitu ya. Di sini untuk 3 sampai 6 tahun
mereka sudah mulai bisa paham perbedaan perempuan dan laki-laki. Makanya kenapa menurut teori ini anak-anak di usia 3-6 tahun itu biasanya anak cewek itu cemburu sama mamanya karena merasa papanya tuh punya dia. Kalau mama deket-deket sama papa, nggak boleh dong, itu kan papaku. Dan anak laki-laki itu cemburu sama mamanya. Dan waktu saya belajar ini saya ingat-ingat iya ya. Dulu saya tuh inget banget. Jadi kalau weekend saya, kakak saya, adik saya tuh tidur bareng sama orang tua. Kalau weekdays tidur di kamar sendiri-sendiri. Waktu papa saya menunjukkan kemesraan, misalnya meluk gitu ya. Saya tuh kesel banget sama mama saya. Saya ngerasa kayak, kenapa sih mama ambil papa ya? Mama centil deh sama papa gitu. Itu bukan sesuatu yang aneh gitu ya. Karena ini perkembangan yang memang terjadi demikian gitu. Nah, apa yang terjadi waktu anak-anak kita SD, ada di yang ungu ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya banyak tidak kelihatan nih, terbesit. Makanya mungkin mereka tuh banyak cari diem-diem. Atau kadang masih malu-malu untuk bahas ini. Kalau yang tahap sebelumnya mungkin memang belum kepikiran gitu ya. Untuk nanya hal-hal yang tentang puberty. Atau tentang menstruation. Atau misalnya tentang pacaran gitu. Tapi kalau di remaja kan memang udah kelihatan banget gitu. Kadang di SD ini belum kelihatan. Atau kadang kesannya kelihatan tuh diem-diem, samar-samar. Kenapa? Karena memang di tahap ini yang lagi jadi puncak tuh adalah skill mereka. Itu makanya kenapa banyak ekskul, banyak les, itu tuh baru mulai kelihatan tuh di SD gitu. Karena di sini di tahap ini anak-anak tuh lagi memang optimal tuh skill-skillnya. Jadi kadang seksual itu tuh samar-samar, tapi bukan berarti mereka nggak mengalami atau nggak penasaran gitu. Ya, oke, next. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya, di yang latensi 7-11 tahun, the child continues his or her development, but sexual urges are relatively quiet. Gitu. Jadi ada tapi memang kadang ya itu tadi mereka mungkin malu, enggan, sungkan dan sebagainya. Oke, next. Nah, ini dari kelas 1 sampai kelas 6 SD itu kan rentang usianya besar ya Bapak Ibu. Ini saya bagi jadi 2 yang mungkin bisa dikelompokin supaya usianya lebih mirip dan perkembangannya itu memang beda antara anak kelas 1 sampai 3 dan 4 sampai 6. Untuk kelas 1 sampai 3 kurang lebih lah ya usianya 6 sampai 8 tahun. Ini memang cukup bervariasi tergantung konteks keluarga, kepribadian dan sebagainya. Tapi kurang lebih mereka ini sudah mulai mempertanyakan perbedaan fungsi tubuh pria dan wanita dalam hal reproduksi. Kalau anak-anak TK tahu, oh kalau papa tuh ada kumis gitu ya, mama nggak ada. That's it gitu. Tapi kalau di tahap ini anak-anak sudah mulai mungkin menanya kenapa yang hamil itu mama gitu. Atau kenapa sih mama kok misalnya anak perempuan tahu gitu ya keluar darah setiap bulan. Kenapa papa enggak gitu. Kenapa mama yang bisa menyusui gitu. Nah ini mungkin sudah mulai keluar gitu ya dari anak-anak. Dan sudah mulai muncul juga where do baby comes from. Di mungkin kelas 1 masih sedikit gitu ya, tapi udah mulai kelas 2, kelas 3 sebenarnya pertanyaan ini tuh sudah mulai muncul. Dan where do baby comes from-nya kalau TK mungkin kita masih bisa bilang dari Tuhan. Tuhan kasih di perut mama. Tapi di usia ini sebenarnya anak-anak sudah mulai mencari jawaban yang lebih ilmiah. Iya di perut mamanya tuh tiba-tiba gitu ya. Atau gimana sih gitu. Nah ini udah mulai muncul. Kalau misal muncul gimana Miss jawabnya? Kalau di usia kelas 1 sampai 3 Bapak Ibu, kita bisa, ini memang nggak bisa disamaratakan ya. Kita perlu lihat per anak dan saya nggak tahu perkembangan anak masing-masing dari Bapak Ibu gimana. Tapi anggaplah anak ini sudah mulai tahu dan mungkin mulai ngerti, bisa diajak ngobrol yang lebih serius gitu ya. Jadi ada satu bagian dari tubuh papa gitu ya, itu bertemu dengan satu bagian dari tubuh mama. Dan ini tuh kayak puzzle gitu ya, jadi it's match. Dan kalau sudah match nanti Tuhan karuniakan ini menjadi seorang baby dan ini memang tubuhnya di perut mama. Cukup beberapa anak kelas 2, kelas 3 berdasarkan pengalaman saya dikasih analogi puzzle ini tuh sudah paham.
Nanti sudah mulai kelas 4, kelas 5 kita bisa sebutkan satu bagian ini tuh apa namanya gitu ya. Ya bagiannya kalau di papa itu namanya sperma gitu. Di mama ini ada namanya sel telur. Nah dia ketika bersatu nanti jadi baby gitu. Nah kalau untuk udah kelas 5, kelas 6 ketemunya gimana? Nah ketemunya gimana? Kita ya bisa bilang juga secara ilmiah. Nanti sperma itu ada dari penis gitu ya, dan sel telur itu dari vagina. Tapi ini hanya boleh dilakukan, hanya boleh dipertemukan, mungkin kita bisa bilang bahasa yang lebih aman dalam ikatan pernikahan. Cukup. Kalau misal mau tahu lebih banyak, sebenarnya anak-anak tuh di kelas 6 tuh udah tahu gitu ya. Kita bisa tanya dulu lagi, kita check up gitu ya, pengetahuannya. Kalau misal udah tahu, kita jelaskan dengan lebih ya sesuai firman Tuhan gitu ya, dan secara ilmiah. Tapi kalau misalnya mereka cukup dikasih pengertian itu, oke, kita cukup dulu sambil kita lihat terus perkembangannya gitu. Oke, nah ini mixed feeling antara teman perempuan dan laki-laki gitu ya. Kadang ada yang mereka tuh pengen deket, pengen main, tapi kayak kadang kalau kesentuh aja tuh rasanya udah irritated banget. Biasa di usia ini gitu. Oke, next. Di usia 9-12 ini sudah disebut 9 tahun ya, terutama udah disebut pra-remaja gitu. Jadi buat Bapak Ibu yang punya anak 9 tahun, anak saya udah disebut pra-remaja gitu. Kadang beberapa orang tua saya temui itu kayak kaget sekaligus denial gitu ya. Masa sih anak saya udah, orang dia masih suka nonton Tom and Jerry gitu ya, masih udah pra-remaja gitu. Tapi benar gitu. Bahkan ada beberapa buku yang mulainya tuh dari usia 8 gitu. Nah udah mulai punya crush Bapak Ibu, bukannya kita membolehkan gitu. Oh berarti kalau pada umumnya berarti mereka udah mulai suka-sukaan dong. Ini balik lagi ke value keluarga gitu ya, dan value ya rasanya firman Tuhan tidak pernah mengenalkan cinta sama anak, cinta yang dalam hal romantis gitu ya, sama anak-anak kan gitu. Tapi ketika ini terjadi kita bisa paham. Oh mulai suka itu apa sih Kak? Oh iya Mas, soalnya tadi dia nilai matnya tuh selalu dapat 100. Oh gitu ya, berarti kamu tuh, jadi rasa suka yang dimaksud itu adalah karena teman kamu tuh pintar gitu. Tapi ketika dia menyatakan dia suka itu, ya kita dengerin aja gitu. Karena memang ini wajar terjadi di usianya. Tapi ketika kita cek definisinya, Bapak Ibu akan temukan definisi-definisi yang maksudnya tuh kagum, ngefans karena dia keren, karena misal dia baik, dia kasih aku makanan waktu aku lupa bawa bekal mah gitu. Kan enggak, kan alasan-alasan ini bukan alasan-alasan cinta orang dewasa yang kayak kenapa kamu mau menikah sama dia karena dia kasih saya bekal makanan, kan enggak ya Bapak Ibu ya gitu. Jadi ya memang anak-anak ya polosnya seperti itu gitu. Kita dengerin aja gitu ya, karena memang ini perkembangan yang lagi mereka lalui. Mulai terpapar pornografi, mulai udah akses gitu ya. Makanya ini perlu kita pastikan juga sama mereka. Kita mungkin lihat handphonenya gitu. Kita diskusi bareng itu bisa, atau mungkin kita bisa tanya, kamu pernah gak sih melihat video atau mungkin dikirimkan video yang menyeramkan misalnya bahasanya gitu ya, atau buat kamu gak nyaman sama teman kamu gitu. Itu bisa kita tanyakan. Mulai memasuki puberti, jadi buat Bapak Ibu yang punya anak-anak di usia 9-12, bahasan-bahasan tentang puberti itu sudah perlu dimulai dan dibuka ya dari 9 tahun. Mengalami lonjakan gejolak emosi. Jadi kalau sering marah, jadi bete, ngambek, itu wajar. Gitu. Memang mereka perlu kita ajarkan untuk regulasi emosi. Next. Nah ini Bapak Ibu, ini ada beberapa Bapak Ibu yang ketemu sama saya 2 minggu lalu ya. Sudah saya jelaskan ini. Saya coba jelaskan lagi buat Bapak Ibu lainnya. Nah di Bapak Ibu yang punya anak pra-remaja dan remaja, ini penting sekali pemahaman ini. Ini adalah otak manusia. Ada 2 bagian yang sangat penting dalam perkembangan remaja. Yang pertama prefrontal cortex. Dia tujuannya adalah untuk berpikir logika, rasional, mengambil keputusan, berpikir dengan jernih
gitu. Nah, yang kedua adalah amigdala, adanya tuh di dalam dan di tengah gitu ya. Ini responsible for emotion dan survival skill gitu untuk bertahan hidup. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada kecoa dan saya loncat, itu tuh amigdala saya yang ngasih pesan, itu ada kecoa cepetan kabur gitu. Kalau enggak nanti kecoanya terbang ke badan kamu gitu. Kalau prefrontal cortexnya yang bekerja, saya bisa mikir, Rika tenang, kamu lagi ngasih seminar di para orang tua, kalau kamu loncat, kamu diketawain. Tenang aja, kecoanya masih jauh, kamu menghindar aja. Nah itu cara berpikir logika kan, itu prefrontal cortex yang lagi bekerja. Di remaja dan pra-remaja, yang lagi berkembang pesat adalah amigdalanya. Gitu. Jadi apa-apa memang menggunakan emosi. Aku gak mau sekolah karena kemarin waktu Natalan gitu ya, teman-temanku semua pada pakai baju pink, aku pakai baju biru, terus aku nggak diajak foto. Itu kan emosi sekali gitu ya. Ya mungkin dia merasa left out. Ya it's okay, itu sesuatu yang bisa kita terima. Jadi Bapak Ibu, kalau rasanya sulit banget nih nanganin teens gitu ya, ya memang sulit gitu. Kenapa? Karena emosinya tuh lagi sangat bermain dengan pesat. Next. Nah, Bapak Ibu, puberty is a great sign that their body is healthy, functioning, and maturing as normal. Mungkin ada mixed feelings juga ya ketika kita melihat anak kita tuh udah mulai bertumbuh dewasa. Oh tadi sudah mulai mimpi basah, menstruasi, sudah mulai kok kayaknya mau punya crush gitu, udah mulai suka-sukaan. Tapi ini tuh normal and it's God's given process. Kenapa? Karena ketika puberty itu lagi ada di perantara dari anak-anak mau berubah menjadi orang dewasa. Jadi memang ini fase yang harus mereka lalui. Next. Tapi penting sekali untuk kita dampingi mereka. Kenapa? Karena jika tidak, boleh next. Nah, jika tidak, meskipun ini normal and it's God's given process, ada banyak sekali tantangan yang kita hadapi kalau kita tidak membekali mereka dengan pendidikan seks yang baik. Yang pertama LGBT. Ini contoh satu contoh yang memang saya ambil yang mungkin banyak terjadi akhir-akhir ini gitu ya. Anak-anak suka sesama jenis atau mungkin mewajarkan, menormalkan it's okay to marry with the same sex gitu ya. Dan yang kedua ini tadi berita yang tadi saya sempat spill gitu ya. Ini memang diangkat sama Daniel Mananta, jadi dia lagi mengunjungi beberapa sekolah. Salah satu sekolahnya waktu dia lihat toiletnya itu ada 3, perempuan, laki-laki, dan satu lagi gender netral. Dan anak-anak ini dibiarkan untuk memilih, kamu boleh milih perempuan, laki-laki, atau kamu nggak mau nyebut kamu perempuan atau laki-laki. Bayangkan ya Bapak Ibu, anak-anak kadang disuruh milih makanan aja susah banget ya. Sedangkan ini mereka disuruh memilih gendernya, sesuatu yang sangat abstrak gitu ya, maksudnya sesuatu yang berat, gimana bisa mereka menentukan sesuatu yang di luar kapasitas mereka. Jadi jelas gender, sexual reproduction, pendidikan seksual ini harus kita bimbing dan kita arahkan. Itu tentunya tadi dengan cara-cara yang lembut, dengan terbuka, tapi memang harus sesuai dengan kebenaran gitu. Dan yang ketiga ini adalah saya nggak pernah main gitu ya. Ini saya sudah ceritakan juga di parents seminar 2 minggu lalu. Game role player, tapi waktu saya googling yang keluar salah satunya ini. Di role player saya sudah dapat beberapa klien karena main role player anaknya jadi suka sesama jenis. Sebenarnya mungkin bukan salah gamenya, tapi di role player itu kita tuh bisa jadi orang lain. Jadi saya bisa ciptain tokoh laki-laki gitu ya. Dan ini beneran ketemu sama misalnya ada orang lain yang misalnya saya punya temen namanya Angel gitu ya. Nah si Angel ini tokohnya perempuan. Nah tapi saya punya tokoh laki-laki di game. Nah kita tuh bisa ngedate gitu. Nah tapi kan in real life saya tahu Angel itu adalah perempuan. Nah dari situ tuh kadang jadi misleading. Gitu makanya jadi bukan salah saya nggak serta-merta menyalahkan gamenya, tapi in any situation gitu ya, dalam hal game,
digital, hal-hal digital, kita perlu aware dengan hal ini. Memang topik LGBT adalah topik yang banyak sekarang bisa jadi gerbang kesalahan gitu ya, gerbang kekeliruan dari pengetahuan dan pengalaman dari anak-anak sekalian. Next. Di tengah perubahan yang signifikan yang terjadi dan pesatnya tadi yang kita alami gitu ya, kita membutuhkan satu pegangan yang benar dan batasan yang jelas. Karena kalau enggak kita akan bingung pegangan kita apa. Next. Nah, apa saja batasannya? Apa itu pegangannya? Adalah God's truth. God's truth ini perlu kita jadi pegangan nomor satu gitu. Karena kalau berdasarkan kebaikan, kalau berdasarkan hanya berdasarkan respect, ya mungkin saya menghargai sexual orientation kamu. Tapi kan itu enggak, ya betul kita hargai gitu ya. Tapi kan itu bukan berarti kita perbolehkan dalam hidup kita gitu. Jadi ini sesuatu yang perlu kita jelas, kita tahu hitam putihnya itu tuh apa gitu. Bukan berarti kita memusuhi ya Bapak Ibu ya, bukan. Kita tetap menghargai, tetap merangkul, tapi kita tidak membenarkan perilakunya. Kita tetap mencintai orang-orangnya, mengasihi mereka, tapi untuk perilakunya memang kita tahu apa yang boleh dan apa yang tidak, dan itu adalah sesuai firman Tuhan. Dan ini perlu didiskusikan, disepakati, diulangi. Anak-anak nggak bisa cuma dikasih tahu sekali langsung ngerti. Sama aja kayak misalnya naruh anduk pada tempatnya, apakah ada yang cuma dikasih tahu sekali langsung bisa? Enggak. Belajar naik sepeda juga butuh berkali-kali ya Bapak Ibu ya. Jatuh bangun sama. Untuk mengenalkan kamu harus jaga kebersihan diri kamu, kesucian diri kamu itu berharga di mata Tuhan, you are the apple of his eye. Itu kita perlu ulangi, mama papa love you, kamu berharga, kamu bisa terbuka sama papa mama, perlu diulangi dan dicontohkan. Bapak Ibu kalau mau punya anak-anak perempuan yang bisa menghargai dirinya, coba bapak-bapak reflect, how do I treat my wife? Ya, bapak-bapak kalau mau punya anak laki-laki yang gentleman, how do I treat my wife? Dan buat ibu-ibu juga, how do I respect my husband? Ini jadi role model yang sangat penting karena tadi quotes di awal adalah pendidikan seks terbaik dimulai dari rumah. Ketika mereka punya role model yang baik, mereka itu jadi punya citra diri yang baik dan nantinya legacy ini yang mereka akan turunkan ke keluarga mereka juga. Dan kita nggak bisa mikir jangka pendek gitu ya, karena ini sesuatu yang kita tanam sekarang itu nanti dituainya 10 tahun lagi mungkin, 20 tahun lagi. Kayak pengalaman saya terbuka sama mama saya ketika SMP, yang saya tuai apa? Saya punya healthy relationship ketika saya berpacaran dengan suami yang sekarang udah jadi suami gitu ya. Sekarang, waktu sudah dewasa. Gitu. Next. Kalau saya boleh simpulkan ada 3D nih ya, gampang biar diingatnya. Diskusikan berbagai topik secara terbuka. Terbuka itu artinya kita mau dengerin apa jawaban anak-anak kita, apa pendapat mereka meskipun berbeda. It's okay berbeda di awal, pelan-pelan kita arahkan kepada pengajaran yang tepat. Ya. Yang kedua, dengarkan dengan penuh perhatian pikiran dan perasaan anak. Didengarkan itu adalah salah satu kebutuhan emosional yang primer dari setiap manusia. Bukan cuma anak-anak. Ibu-ibu kalau lagi curhat tentang anak lagi bandel di rumah sama bapak waktu pulang kerja, pengen ya Bu didengerin gitu. Kalau bapaknya main handphone aja kita kan kesel. Ya gitu. Bapak-bapak juga gitu. Kalau misalnya lagi bilang, "Ma, jangan belanja terus dong." Ibunya malah teleponan sama temen yang ngomongin udah check out Shopee-nya belum gitu. Ya mungkin bapak-bapak juga kesel gitu. Artinya kebutuhan didengarkan ini itu dimiliki semua manusia termaksud anak-anak. Gitu ya. Jadi mereka bukan cuma mendengar nasihat tapi mereka juga didengarkan. Being listened. Dan yang terakhir doakan senantiasa. Kenapa? Next. Kenapa didoakan? Karena ini. Good parenting lives at the intersection of a humble admission of personal powerlessness
and a confident rest in the power and grace of God. Parenting is hard, ya, nggak mudah, apalagi semakin mungkin anak besar, ada banyak hal yang mungkin kita bilang sama Tuhan, Tuhan ini di luar kapasitas aku bingung mengarahkan anak-anakku tuh supaya punya image of God yang benar seperti apa, supaya punya self esteem yang baik seperti apa, supaya punya relationship yang sehat itu seperti apa. Dan mungkin memang nggak bisa kita jawab semuanya, makanya kita bisa berendah diri gitu ya, Tuhan ini anaknya Tuhan yang titipkan sama aku, ajar aku gitu ya untuk bisa mendidik anak ini dalam kebenaran. Banyak hal yang aku nggak tahu tapi bisa kita cari tahu along the way. Mungkin parenting seminar ini juga nggak bisa menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu, ya it's okay, kita bisa terus belajar. Ini adalah salah satu gerbang awal gitu ya, kita mau punya hati untuk membimbing mereka. Dan terus ada anugerah Tuhan yang kita berdoa dicurahkan buat anak-anak. Karena ada banyak sekali hal di luar kontrol kita Bapak Ibu. Waktu kita tahu anak kita ke sekolah, dia ketemu teman yang seperti apa, misalnya tiba-tiba dia keluar dari lingkungan sekolah, misalnya ada strangers ngomong sama dia seperti apa, kan itu sesuatu yang bisa aja terjadi dan kita tuh nggak tahu gitu ya. Misalnya dia lagi ke mall atau dan sebagainya, dia ketemu teman di sosial media dan sebagainya, itu di luar kendali kita. Makanya kita yang bawa anak ini juga sama Tuhan yang jaga. Tapi ada usaha aktif dari kita untuk juga memeliharanya. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Nanti kita bisa diskusi juga di Q&A ya. Baik, terima kasih Miss Rika. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Miss Rika. Nah, saat ini kami memberikan kesempatan untuk bisa Q&A. Jadi buat Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya langsung, bisa silahkan angkat tangan dan kami akan berikan mikrofonnya. Atau jika ada Bapak Ibu yang saya nggak mau ketahuan deh bahwa saya yang nanya gitu ya, bisa juga angkat tangan, nanti Asher akan memberikan kertas untuk Bapak Ibu bisa tuliskan. Nah, jadi mungkin kalau ada yang sudah punya pertanyaan mau langsung bertanya, dan ini mumpung ada expertnya Bapak Ibu ya, jadi ajukan pertanyaan seberat apapun situasi yang Bapak Ibu alami supaya bisa dijawab oleh Miss Rika. Ya, oke, Pak Adrian, silahkan Pak. First of all, thank you udah ada kesempatan untuk kita bisa ngobrol gitu. Ada beberapa pertanyaan sih, salah satunya itu I'm just curious itu kenapa kalau kita nih umuran kita yang waktu dulu itu nggak terlalu tahu sex education, itu dalam tanda kutip lebih berhasil daripada anak-anak sekarang yang jauh udah tahu sex education, tapi kita ngeliat bahwa ya dunia makin jahat gitu, maksudnya LGBT, seks di luar nikah dan segala macam itu malah lebih banyak untuk anak-anak yang padahal sudah tahu tentang sex education. Itu salah satunya dulu ya. Oke. Baik, kenapa mungkin kalau saya boleh simplify Pak, kenapa generasi kita dulu tuh lebih nggak tahu tapi hasilnya kayaknya lebih positif gitu ya dibandingkan anak-anak sekarang yang sudah dibekali, itu kok hasilnya lebih negatif ya? Jawabannya adalah sebenarnya nggak juga karena mungkin lingkungan kita itu adalah lingkungan misal orang-orang yang berpendidikan. Tapi coba deh ketika kita lihat lingkungan di luar sana dari orang-orang yang tidak berpendidikan, mungkin karena kita adalah anak-anak Tuhan, ada pagernya. Tapi dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka itu jauh lebih brutal gitu ya. Karena kenapa saya bisa bilang ini? Saya melihat case-case dari sejauh klien-klien yang saya tangani gitu ya, bahwa wah sinetron-sinetron FTV itu benar adanya in real life gitu, termasuk hal-hal seksual. Dan Bapak Ibu, saya ini ada join satu komunitas ibu hamil gitu ya, jadi satu grup ini tuh dikumpulkan ibu-ibu yang HPL-nya tuh sama. Jadi karena saya melahirkan September, jadi ada banyak ibu-ibu yang lahir September juga gitu. Jadi kurang lebih kan anaknya perkembangannya sama. Wah, di situ ceritanya banyak sekali. Ada suami yang berselingkuh ketika istrinya lagi hamil, baru melahirkan gitu ya, dan akhirnya terpapar HIV dan sebagainya, itu banyak sekali gitu. Jadi sebenarnya real case itu di luar itu memang banyak sekali yang mungkin
yang ekstrim gitu. Tapi kalau saya bisa pahami juga, kenapa anak-anak sekarang itu tuh banyak yang kita tahu hasilnya outputnya itu kurang baik. Satu, memang nggak bisa dipungkiri pesatnya perkembangan zaman digital world, social media itu tuh membuat banyak hal lebih mudah diakses dan mereka tuh jadi lebih mudah untuk mengekspos juga. Jadi mungkin kalau dulu kita bandel tapi kita doang yang tahu. Karena kita nggak punya wadah untuk mengekspos itu. Sekarang berita yang ada anak kelas 6 SD ngebully temennya disuruh melakukan hubungan cinta dengan kucing. Waktu itu ada ya beberapa waktu lalu kita jadi tahu kok parah banget sih gitu ya, sampai itu terjadi dengan binatang. Kita tahu itu karena informasinya nyampe, karena kita bisa baca berita sekarang koran, di Instagram, di TikTok, itu mudah cepet banget. Jadi memang salah satunya yang membuat ini jadi lebih mudah terekspos dan tersebar itu adalah karena sosial media juga. Itu kalau dulu ya mungkin yang tahu oh cuman se-RT, cuman sekampung gitu ya, setetangga aja gitu. Itu salah satunya. Tapi sebenarnya banyak hal juga yang brutal gitu ya yang terjadi ya dari generasi-generasi yang tidak tahu gitu. Dan jadi tidak pernah salah untuk mendidik dan membekali anak-anak dalam pengetahuan yang benar sedini mungkin. Itu sih. Semoga menjawab. Oke, kalau saya boleh lanjutkan gitu, maksudnya untuk misalnya kondisi seperti ini tuh udah lumayan dekat ke luang lingkupnya, udah mulai dekat ke saya gitu. Bahkan maksudnya kita menyadari ada orang di salah satu family kita yang anaknya terpapar LGBT gitu, untuk anak seukuran umur SMP misalnya gitu. Nah pertanyaan selanjutnya adalah, jika kalau kita tahu gitu, kita sebagai misalnya kita sebagai pamannya atau kita sebagai saudaranya gitu, sepupunya, kita tahu bahwa salah satu sanak keluarga kita itu udah terpapar LGBT di sekolahnya gitu, karena ya kita taunya dia pacaran dengan teman sekolahnya gitu. Ya kita bagaimana kita menanggulanginya gitu, peran kita gimana? Karena saya kasih konteksnya dulu ya, maksudnya anaknya ini sebenarnya waktu kita cari tahu gitu, anaknya sudah mengerti bahwa dia salah gitu, dia sudah mengerti bahwa perilaku dia itu salah, anak ini takut kehilangan rasa sayang dari pacarnya lah, which is ya sesama wanita lah misalnya gitu. Dan kalau kita sebagai orang tua udah tahu kita cara mendekatkan diri ke anaknya, kita sudah mendekatkan diri ke anaknya, kita udah ngobrol, kita udah cari tahu gitu. Anaknya mungkin kalau ke orang tuanya mungkin dia nggak berani, karena dia ngerasa bahwa setiap kali cerita mungkin orang tuanya akan punya pandangan berbeda. Sedangkan kalau kita yang nggak punya ownership untuk anak itu kan mungkin kita lebih terbuka untuk ceritakan gitu. Dan anak itu tahu bahwa dia udah salah, dia tahu dia salah, tapi dia takut kehilangan rasa sayang dari temennya gitu. Ya gimana cara kita nanggulanginya? Is it kita harus pindahin sekolah? Kalau kita pindahin sekolah kan kita tahu cancernya itu dari sekolah. Saat kita pindahin kan mungkin lebih baik, karena yang kita tahu perilaku dari sanak keluarga kita mungkin tidak menyimpang, tapi sumbernya dari temannya yang menyimpang, membuat rasakan ada rasa kasih sayang itu gitu. Jadi ya gimana cara kita nanggulinnya? Thank you. Oke. Sebenarnya untuk masalah ini memang saya akui cukup kompleks gitu ya, dan kita memang there's no shortcut untuk menyelesaikan masalah-masalah yang seperti ini. Tapi kalau saya boleh ajak Bapak Ibu untuk kita brainstorm bareng gitu ya. Tadi sebenarnya ada kata kuncinya Pak. Satu, anak ini tahu dia salah tapi dia tetap melakukan karena dia butuh kasih sayang. Nah sekarang kenapa dia tahu itu salah tapi dia butuh kasih sayang, and she did it all over again. Artinya dia tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup yang seharusnya dia dapatkan. Sehingga dia cari itu in the wrong place. Dan dia tetap menikmati kesalahannya karena lebih baik aku salah tapi aku kenyang. Kayak misalnya kita makan gorengan, kita tahu itu kolesterol gitu ya, tapi kita tetap makan. Kenapa? Ya udahlah, udah akhir bulan. Atau misalnya makan Indomie gitu ya, ya akhir bulan kita nggak ada uang lagi, ya udah kita mendingan makan. Yang penting kita kenyang, meskipun we know it's not a healthy food. Artinya sekarang kenapa dia bisa kurang mendapatkan kasih sayang? Kalau kita explore lebih dalam, pasti ada hal yang kurang ideal di keluarganya.
Saya nggak tahu secara detail, tapi kalau saya boleh kutip tadi satu kalimat dari Pak Adrian adalah dia takut sama orang tuanya tadi ya. Dia takut untuk cerita, mungkin untuk being otentik sama mereka. Ada apa sama orang tuanya? Apakah misalnya orang tuanya sibuk, orang tuanya kurang mendengarkan, kurang mau berdiskusi. Nah di situ yang jadi menurut saya itu adalah akarnya. Karena kalau kita pindahin sekolahnya, gimana kalau misalnya ada pergaulan serupa? Kita nggak pernah bisa make sure lingkungan dari teman-teman, pergaulan itu seperti apa. Oke, misalnya sekolahnya asrama and it's very disiplin. Gimana kalau ternyata dia jatuh lagi di teman yang ketemunya di sosmed? Karena akarnya adalah tadi, dia butuh kasih sayang. Maka kasih sayang itu yang harus dijawab. Dan memang mungkin kalau saya boleh simpulkan dari remaja-remaja yang punya masalah di addiction atau di pergaulan yang salah, itu 90, mungkin saya bilang 90% lah ya, itu ada konflik dari orang tua yang belum terselesaikan. Tuh, jadi ini semoga bisa jadi bahan refleksi juga buat Bapak Ibu sekalian ya, itu sih. Karena kalau misalnya dibilang kurang kasih sayang, kita merasakan bahwa secara in real life kita tahu hubungan anak dan orang tuanya itu sangat dekat gitu. Kasih sayang yang dibutuhkan itu dalam tanda kutip kita merasa sudah fulfill. Cuma kita merasa bahwa dari pihak satunya itu yang memang kurang kasih sayang, sehingga yang sana itu jadi kayak overly kasih perhatiannya lebih daripada yang seharusnya orang tua anak berikan gitu. Jadi ya kita tahu lah kalau percintaan anak remaja kan pasti yang lebih menye-menye dan segala macam. Kita sebagai orang tua nggak mungkin kan seperti itu ke anak kan. Kita juga tetap tahu batasan sebagai orang tua dan anak itu. Sedangkan dari pihak sananya kan terlalu overwhelmed, terlalu sayang, sehingga anak ini ngerasa bahwa iya kalau saya kehilangan dia itu membuat saya sedih banget. Tapi secara logik saya tahu bahwa this is not the best choice yang kita harus lakuin gitu. Makanya kalau misalnya kita sebagai orang tua, is it kita harus mendatangkan pihak sananya untuk kita bicara lebih lanjut, untuk dalam tanda kutip kita kepo lah untuk ke pihak sananya, atau ya makanya kita bingung untuk kita let go. Kita tahu itu tindakan yang salah kan gitu. Sedangkan rasa kasih sayang yang diperlukan, yang seperti yang Miss kasih tahu bahwa do and don'ts-nya kita sudah lakukan sebenarnya gitu. Tapi kok masih kurang, itu yang kita bingung. Cek, ya satu tips dari saya Pak, kadang kita itu berbicara mengasihi anak dengan bahasanya kita, dengan love language-nya kita. Contoh, kayaknya anak saya seneng deh dikasih hadiah. Mungkin itu kita pikir anak kita love language-nya adalah gift. Ternyata yang dia butuhkan adalah quality time. Jadi kita seberapa keras kita berbicara dengan bahasa Inggris, kalau anak kita ngertinya bahasa Mandarin, kita mau bilang I love you, we spend time with you berkali-kali, dia nggak akan ngerti. Jadi memang PR adalah cari tahu lebih dalam lagi sebenarnya anak ini tuh butuhnya apa yang kurang, apa yang dia harapkan. Kita berasanya udah kasih sayang sama kamu tuh udah banget. Tapi dia masih cari itu, apa sih kira-kira yang kurang? Oh ternyata dia tuh cuman maunya diajak olahraga bareng misalnya. Gitu. Nah itu hal-hal yang mungkin kita baru tahu ketika kita tanya memang langsung sama dia apa yang kurang, apa yang perlu dievaluasi, apa yang bisa kita kasih lagi gitu ya, supaya dia bisa lebih, ibaratnya tangki cintanya itu lebih penuh. Tapi untuk lebih dalam, kalau memang rasanya butuh diskusi pertolongan lebih lanjut, memang saya suggest untuk coba deh kita bisa diskusi konseling orang tua dan anak juga sama konselor atau psikolog gitu. Ya. Saya mau tanya, kalau misalnya kita udah terlanjur kayak pakai istilah khusus seperti burung kayak gitu, apa solusinya? Satu. Terus yang kedua, saat anak kita nih
anak saya yang besar nih udah gede, tapi masih kayak kekanak-kanakan karena punya adik yang kecil. Nah, dia nggak pernah bahas soal yang seperti ini gitu. Apakah saya harus memulai duluan untuk ajak dia bicara soal seks dini gitu? Itu aja. Saya boleh tahu putra ibu usia berapa yang besar itu? Yang besar perempuan 11 tahun. Oh, perempuan 11 tahun. Oke. Adiknya? Adiknya 6 tahun. Perempuan juga? Perempuan juga. Oke, baik. Yang pertama, kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu yang sudah terlanjur menggunakan bahasa-bahasa kiasan tadi, bisa kita benarkan menggunakan istilah yang tepat di next discussion. Gitu. Jadi misalnya kemarin kita sebut gunung gitu. Sorry, nextnya kita sebutnya bukan gunung ya, tapi ini adalah anggota tubuh kamu namanya payudara. Nah tapi kita sampaikannya gak perlu kayak terlalu guilty sehingga mungkin mereka tahu oh kita tuh salah banget dan sehingga ini tuh sesuatu yang mungkin tadi ada rasa malu, rasa emosi-emosi yang kurang tepat. Jadi bawa itu tetap dalam emosi yang netral gitu. Mama kemarin keliru, kita nanti coba benerin, nextnya kita sebut apa gitu. Nah yang kedua, kekanak-kanakan itu belum tentu mereka tidak tahu. Gitu. Kekanak-kanakan adalah sikap yang mereka munculkan. Tapi secara biologis itu perkembangannya tubuhnya itu tuh terus jalan. Ibaratnya terus berkembang. Itu jadi bisa betul kita mulai karena bisa aja mungkin Bapak Ibu ngerasa gini. Duh anak saya udah 12 tahun tapi kok masih ngompol ya. Padahal dia udah mens loh. Mungkin ada yang kayak gitu ya. Karena tubuh kita tuh terus growing, terus berkembang. Tapi kan mental state setiap anak itu beda-beda gitu. Jadi ini perlu kita seimbangkan. Jadi memang betul yes tetap perlu dikenalkan apalagi kita tahu misalnya 11 tahun itu sudah seharusnya tahu ngerti tentang perubahan tubuhnya gitu ya. Mungkin ada beberapa bagian tubuh yang membesar, tumbuh rambut, tentang menstruasi dan sebagainya itu perlu dikenalkan. Yang penting sesuai dengan usia perkembangannya. Meskipun dia mungkin belum menunjukkan kedewasaan kalau kita lihat secara kasat mata, tapi jangan terjebak sama hal itu. Karena biasanya di balik itu bisa aja mereka sudah tahu. Gitu. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Mau nanya, Miss, sebenarnya ini pertanyaan yang cukup ringan sih. Jadi saya punya anak usia yang satu 10 tahun jalan 11 kelas 5, satu lagi umur 6 jalan 7 tahun kelas 1 SD. Nah pertanyaannya begini, kalau di akhir pekan atau weekend itu kami sekeluarga memang saya suka sekali nonton, kebetulan saya suka sekali nonton film seri. Jadi ini menurut saya film-film seri seperti ini kan memang cukup ringan. Tapi tetap aja di dalamnya itu kadang-kadang ada beberapa hal yang seperti kissing atau hal-hal yang istilahnya nggak boleh anak-anak lihat. Nah kadang-kadang di saat kita nonton itu sekelebat terlewat seperti itu. Jadi saya sama istri itu buru-buru nutupin anak-anak matanya pakai tangan. Sedangkan anak saya ini yang cowok ini memang kan namanya cowok ya. Kadang-kadang mereka bilang, apa sih papi? Apa sih? Pengen penasaran gitu. Jadi saking gak enaknya, akhirnya saya bilang udah matiin aja dah, gak usah nonton. Padahal sebenarnya itu film bagus value-nya. Jadi saya bingung aja gitu, cara menyikapinya bagaimana ya. Anak-anak seperti ini tuh, apa kita biarin aja, kita nonton aja seperti normal, atau bagaimana gitu Miss? Oke, ya kayaknya ini adegan yang cukup banyak terjadi ya kalau di bioskop juga mungkin langsung heboh nutupin mata padahal sebenarnya anak-anak juga mungkin udah jauh lebih sering lihat ketika tidak bersama kita gitu. Oke, yang pertama memang idealnya anak menonton film sesuai usianya. Karena kalau udah ada anjuran usianya itu sudah lolos seleksi, lolos sensor gitu. Jadi sudah bisa dipastikan aman gitu. Jadi kalau misalnya kita mengambil konsekuensi bahwa anak menonton yang memang di luar usianya karena memang banyak juga ya gitu. Karena saya pernah lihat juga anak kecil nonton John Wick gitu kayak itu kan kayak sangat tidak masuk akal gitu. Tapi ya anyway ya kalau pihak bioskop
kayaknya nggak semuanya seketat itu gitu ya. Balik lagi, jadi kalau memang kita mengambil konsekuensi itu ya berarti memang akan ada muncul apa ya, kita sudah tahu ada adegan-adegan yang tidak layak mungkin untuk anak lihat untuk usianya gitu. Tapi kalau menurut kita, tapi sebenarnya filmnya bagus gitu. Misalnya deh, apa ya, film tentang keluarga tapi misalnya kalau di barat kan mungkin ada kissingnya gitu ya. Kalau misalnya itu tentang family movie, rasanya mungkin kissingnya itu untuk showing affection, bukan untuk ke arah yang sensual. Seandainya memang, apalagi tadi di barat gitu ya, kissingnya oke, untuk showing affection, ini to be konkret, misal 2 detik selesai gitu ya. Kita memang nggak perlu panik, karena semakin kita panik tutup-tutupi, nanti anaknya semakin ngerasa aneh gitu. Padahal ketika, contoh deh Bapak Ibu, ketika kita ajak anak-anak kita ke kondangan, kan kita juga lihat anak-anak untuk apa, bride and groomnya juga kissing gitu, karena itu showing affection, tapi kan bukan ke arah yang sensual. Jadi sebenarnya ketika tujuannya itu bukan ke arah yang sensual, kita bisa tetap tenang gitu. Tapi tadi balik lagi, sejauh mana filmnya ya bisa kita pastikan dulu. Dan kalau seandainya ada adegan-adegan yang tidak terduga, kalau di luar usianya ya sebenarnya itu kan sesuatu yang predicted ya gitu sih. Itu. Thank you untuk pertanyaannya Pak. Satu pertanyaan lagi, ada yang mau bertanya? Gak apa-apa, dua-duanya aja. It's okay, dua-duanya aja. Ya, pagi Miss Rika mau nanya, kebetulan anak saya dua-duanya cewek, ada satu hal tuh yang bikin saya concern ya. Waktu itu saya pernah ngelihat ada, saya lupa di sosmed atau di WA video gitu, seorang anak kecil tuh yang menemukan kenikmatan ya dari benda-benda sekitarnya gitu. Nah, gimana caranya agar kita mencegah itu terjadi pada anak kita? Soalnya kalau saya pikir saya sounding, malah dia takutnya jadi ya aware dan penasaran sendiri ya gitu kan. Gitu aja sih Miss Rika, thank you. Oke, pengalaman ini pernah Ibu lihat sama anak sendiri atau pengalaman anak lain atau orang lain? Di video orang lain. Oh oke. Orang lain sih iya. Oke, baik. Nah Bapak Ibu memang ini real ya gitu. Ada anak usia 3-4 tahun yang nyaman menggesekkan kelaminnya ke misalnya guling. Itu bukan berarti mereka tuh jorok. Karena memang secara biologis itu somehow ada urge itu, ada dorongan itu. Tapi mereka sendiri kan belum tahu bahwa itu tuh adalah masturbation gitu. Jadi yang bisa kita lakukan kalau misalnya usianya masih terlalu kecil adalah, dan mereka belum paham itu gitu ya, kita alihkan perhatiannya tanpa perlu kita jelaskan. Karena misalnya anak 3 tahun kita jelasin ya dia gak akan ngerti gitu. Yang dia tahu, dia mungkin juga gak tahu itu misalnya sesuatu yang jorok gitu ya. Tapi yang mereka tahu adalah kok ada pleasure-nya ya di situ gitu. Jadi buat anak-anak kita yang rasanya juga tadi misalnya menemukan kenikmatan di sekelilingnya, itu tadi kita alihkan perhatiannya. Tapi kalau dia sudah cukup misalnya tadi masuk remaja dan sudah mulai kenal hal-hal ini, kita bisa kasih tahu bahwa it's not something ya yang good ya. Kamu bisa misalnya alihkan energi kamu, perhatian kamu ke sesuatu yang lebih membangun. Gitu, tapi bisa kita arahkan, intinya kita arahkan dan kita alihkan, gitu sih. Gitu. Thank you untuk pertanyaannya Bu. Tes, ya, Miss Rika, saya Ferry. Dalam konteks ilmu pengetahuan sains, kemudian saya ingin shortlist ke L dan G, jadi lesbian and gay. Okay. Apakah itu consider as personality disorder atau dia penyakitkah atau hanya kelainankah? Apakah itu bisa disembuhkan jika itu penyakit? Kalau bukan, apakah itu perlu dirubah? Okay. Ya, dalam konteks ilmu ketahuan itu ada benar salah nggak sih, ya kan, dengan orang-orang yang punya membawa karakter itu? Ya, thank you. Thank you so much Pak Ferry, pertanyaannya sangat baik dan juga berat gitu ya.
Ini jawabannya kompleks. Kenapa? Karena gini, sekarang untuk ilmu psikologi, ketika saya belajar ini, banyak pihak berpendapat bahwa it's normal. Jadi di psikologi ini melihat LGBT adalah sesuatu yang diperbolehkan, itu adalah sexual orientation mereka, ini adalah aktualisasi diri mereka. Gimana bisa kita melarang mereka untuk jatuh cinta sama siapa? It's personal choice. Tapi sebagai psikolog Kristen, saya tidak setuju dengan hal itu. Gitu. Karena dari pengalaman saya melihat dari beberapa case yang saya tangani, selalu ada missing puzzle dari orang-orang yang LGBT ini. Dan itu selalu berkaitan dengan luka emosi. Itu dari pendapat pribadi saya, gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat flashback, jadi di psikologi itu ada namanya DSM. DSM itu kitab gitu ya, bukunya tebal sekali, kumpulan gangguan-gangguan kejiwaan, ada depresi gitu ya, bipolar dan sebagainya. Tahun 1970-an LG itu ada di dalam DSM ini. Jadi pakar-pakar psikologi ini, psikiater juga sepakat bahwa LG adalah masalah kejiwaan. Dia dicantum di situ. Tapi ini banyak berkaitan sama politik juga. Jadi seiring perkembangan ilmu dan ada isu politik, jadi kaum-kaum LGBT ini ada yang masuk ke pemerintahan, ke politik, ditambah pengetahuan bahwa LG ini tuh tidak dangerous. Gitu, karena salah satu gangguan kejiwaan tuh juga kriterianya tuh dia dangerous. Contoh orang yang depresi bisa aja bunuh diri gitu, itu kan dangerous. Tapi orang yang LG ya dia ibaratnya tidak melukai, misalnya kalau dia punya teman ya enggak gitu kan. Nah jadi ada beberapa pertimbangan, salah satunya itu sehingga dicabut dari kitab si DSM ini. Sehingga ketika sudah dikeluarkan dari DSM ini, jadi dianggap sebagai sesuatu yang wajar gitu. Tapi ya kalau saya ditanya hari ini, saya berdiri dan saya bilang saya tidak setuju hal itu karena saya selalu melihat ada missing puzzle tadi. Ketika ada missing puzzle berarti saya merasa Tuhan bisa mengubah orang ini. Dan mungkin kalau misalnya ada beberapa juga testimoni dari teman-teman saya yang LG, I am born this way. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya memang tertariknya sama laki-laki atau sama perempuan. Ya mungkin ini adalah dampak dari dosa, gitu. Tapi ya itu ya, dosa kan makin lama makin berevolusi, bervariasi gitu sih. Gitu. Semoga menjawab ya. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Miss Rika. Thank you so much, Miss. Bapak Ibu diberkati hari ini. Dan sangat membekali ya. Dan saya percaya apa yang tadi sudah dibagikan, ayo sama-sama kita mulai dari rumah. Di sekolah kami juga seringkali memberi kesempatan untuk anak-anak, apalagi di pelajaran sains kelas 6. Di kelas 6 ini sudah mulai ada pelajaran tentang organ reproduksi hewan, tanaman dan juga manusia. Nah, di situ kami bicara kepada anak-anak, kalau ada yang kalian ingin tahu tapi tidak ada di buku, tanyakan kepada guru sains kalian atau tanya sama Miss. Tanya sama orang tua boleh, kalau orang tua bisa menjawab. Dan kami berharap sebetulnya orang tua lah yang akan menjadi informan pertama buat anak-anak. Nah, tapi kami bilang bahwa sebaiknya jangan cari di internet. Kenapa? Karena di internet itu ada sangat banyak informasi yang akan membuat kalian semakin bingung dan juga belum bisa dibuktikan kebenarannya semuanya. Jadi itu sebabnya kami memberikan saran kepada mereka seperti itu. Tapi seperti yang Miss Rika tadi sampaikan bahwa pendidikan seks itu dimulai dari rumah. Amin ya Bapak Ibu. Dan juga dimulai sejak dini. Jadi mari sama-sama kita mulai lakukan ini di rumah. Sehingga mulai terbangun trust dan kita bisa melihat anak-anak kita ini akan terus ada di jalan koridor kebenaran. Karena mereka punya bonding dan punya trust terhadap orang tua. Kerinduan kami dengan kami menciptakan lingkungan yang aman di sekolah untuk anak-anak. Di rumah pun mereka akan juga bisa mendapati bahwa mereka diayomi, mereka punya hubungan yang baik dengan Bapak Ibu. Sehingga kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu khawatir. Anak-anak kita pasti akan bisa bertumbuh dengan sehat, dengan kondisi emosi yang sehat. Dan juga menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Amin Bapak Ibu.
Oke, kita akan tutup parents meeting kita hari ini. Nanti akan kami kirimkan dalam minggu depan setelah kami edit, kami akan kirim rekamannya untuk Bapak Ibu. Boleh dibagikan juga bagi orang tua lain yang mungkin tidak ada di QCA, tapi kalau Bapak Ibu ingin share silahkan ya. Dan pagi hari ini sama-sama saya ajak kita untuk bisa berdoa. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini, kesempatan yang luar biasa, informasi yang luar biasa, tapi kami percaya ini bukan hanya menjadi sebuah teori, tapi juga akan membekali kami dan menjadi kehidupan untuk kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberi anugerah untuk setiap kami, baik sebagai guru maupun orang tua, untuk kami bisa menjadi pribadi yang akan menghantarkan anak-anak kami, mendidik anak-anak kami di dalam jalan kebenaran, sehingga mereka bisa bertumbuh dalam takut akan Tuhan, dan selalu menjadi anak-anak yang menyukakan hati Tuhan, membanggakan orang tua. Pagi ini kami juga berdoa untuk Miss Rika. Terima kasih untuk apa yang sudah dibagikan. Kami berdoa buat keluarganya, buat pelayanannya. Tuhan akan memberkati dengan limpah, dan kami berdoa biar akan semakin banyak keluarga, anak-anak, bahkan orang-orang yang juga akan menikmati buah kehidupan, akan diberkati lewat pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berkati hari ini dengan waktu-waktu yang sisa bersama dengan keluarga kami. Biar sukacita dan damai sejahtera-Mu akan terus melingkupi keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di parents meeting berikutnya. Tuhan memberkati.